Jangan lupa memakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, makan makanan bergizi, dan jaga daya tahan tubuh kalian. Baik, di bulan November tahun lalu 2019 saya dipilih oleh Allah untuk menjadikan orang yang sabar, ikhlas, kuat, menerima apa yang dikasih Allah untuk melawan virus COVID-19 ini. Oke teman-teman, saya ingatkan lagi, jangan lupa di subscribe channel saya, like, comment, and share ke teman-teman lain. Oke? Awalnya emang saya memiliki keluhan, apa yang saya rasakan itu seperti penyakit-penyakit emah atau tipes. Berhubung saya emang memiliki riwayat emah atau tipes, jadinya saya pikir juga saya sakit emah atau tipes. Gejala awalnya saya itu pusing, sakit kepalanya hebat banget, lemes, sampai lemesnya itu tidak kuat berdiri, terus perut bagian atas di ulu hati itu terasa sakit banget, mual, muntah tetapi tidak terus-terusan itu muntahnya. Terus yang di sini saya anehnya itu emang perasa saya itu hilang. Saya makan apapun itu emang tidak bisa merasakan, sampai makan nasi dikasih kecap banyak itu saya tidak terasa sama sekali. Emang di sini saya merasa memiliki gejala itu tidak seperti orang-orang yang terkena COVID. Di sini saya sama sekali tidak batuk, tidak pilek, dan tidak hilang penciuman, itu tidak sama sekali. Sebelum muncul gejala, saya emang 3 hari sebelumnya saya pulang kerja, itu motor saya mogok di tempat kerja dan saya memutuskan untuk naik angkot. Dan di angkot situ kebetulan pas itu saya naik angkotnya berdiri, dan di situ tidak ada social distancing sama sekali. Jadi saya berdiri itu sama banyak orang, dan saya juga shocknya di situ mereka tidak memakai masker. Tetapi saya pastinya memakai masker, dan saya emang sempat berpikiran negatif sampai saya setakut-takutnya kalau saya kena corona. Dan ternyata Allah memberikan sedikit cobaan, yaitu saya malah terkena corona terus. Tapi di sinilah saya tahu betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kita menjaga seseorang, menjaga keluarga kita dari virus ini. Teman-teman, di sini saya memakai masker karena ada orang ya teman-teman. Oke, kembali lagi di cerita yang pertama tadi. Di situ saya benar-benar ada keluhan, dan saya mengeluh ke suami saya. Suami saya juga berpikir seperti saya karena saya mempunyai riwayat emah dan tipes. Jadinya suami saya emang biasa kalau saya sakit lemes gitu, saya diinfus sama suami saya dan diberikan vitamin lewat infus itu. Jadi saya diinfus sore hari, biar pagi harinya saya kan mau bekerja, biar saya fit kembali. Biasanya juga saya diinfus
semalam gitu saya paginya bisa seger lagi karena sudah ada vitamin yang masuk di dalam tubuh. Tetapi di pagi harinya saya benar-benar lemes, masih tidak berdaya. Saya mandi pun itu masih memakai infus itu, saya mandi sampai duduk di lantai, tidak bisa berdiri, benar-benar lemes. Disitulah saya emang di rumah sendirian, suami saya lagi kerja, jadinya saya benar-benar harus kuat tanpa suami saya. Setelah saya mandi, saya di video call sama suami karena kondisi saya emang masih lemes dan tidak memungkinkan untuk kerja. Saya akhirnya memutuskan untuk izin kerja 1 hari. Akhirnya juga bos saya mengizinkan saya istirahat di rumah. Setelah itu saya masih tetap memakai infus dan dikasih vitamin sama suami saya. Suami saya pulang, saya observasi di rumah memakai infus, cuma saya infus itu cairan sama vitamin aja, tidak memakai suntikan apa-apa karena emang tidak diperbolehkan untuk suntik di rumah tanpa advis dokter. Setelah diobservasi 2 hari, saya udah agak segeran, terus saya bisa berangkat bekerja. Saya kerja 2 hari, saya kerja. Setelah itu entah gimana, saya benar-benar nggak kuat, badan saya lemes lagi. Akhirnya saya memberanikan diri untuk periksa ke IGD, dan di IGD saya diobservasi, saya ditanya-tanyain apa keluhan saya ceritakan semuanya, dan di situ juga saya shocknya, saya dikasih tahu sama dokternya kalau saya suspek COVID alias suspek corona. Di situ saya shock, tapi emang gejalanya emang mirip ke situ, jadinya ya sedih nggak sedih ya harus nerima. Dan pagi harinya saya disuruh swab, saya mengikuti anjurannya dokter juga, saya ikut swab 2 kali swab. Akhirnya setelah 2 hari swab, nunggu 1 hari lagi jadi 3 hari, malamnya keluar hasilnya dan saya benar-benar shock, sedih, dinyatakan positif COVID-19 alias corona. Dan setelah itu saya isolasi mandiri di rumah karena di rumah sakit semuanya isolasinya penuh. Bagi teman-teman yang isolasi mandiri, jangan sampai kondisi drop, tetap semangat dan pastikan kalau ada tetangga yang sakit diberikan semangat, dan simak baik-baik apa yang harus kita lakukan jika ada tetangga yang positif COVID-19. Kita semua jangan takut jika ada tetangga yang sakit. Kita harus mensupport, memberikan logistik yang dibutuhkan oleh tetangga yang baru positif. Dan di sini saya swab pertama kali. Dan jangan lupa waktu isolasi mandiri kita DD alias kita berjemur di terik sinar matahari, jamnya jam 8 sampai jam 10 setengah 11-an, jangan sampai lebih. Dan di situ kita bisa berolahraga kecil-kecil dan jangan sampai kecapean. Ingat, olahraga sederhana saja. Dan kita pastinya ikhtiar juga dengan apapun. Di sini saya membuat rempah-rempah yang sederhana yang bisa diminum.
bisa rempah-rempah yang disukai apapun. Kalau di sini karena saya emang nggak batuk pilek, tapi saya berusaha supaya tidak batuk pileknya muncul. Dan di sini saya diantarin seperti jamu, bayam, buah-buahan, lauk pauk sama orang-orang tersayang kayak ibu saya dan lain-lain, kakak, tetangga, dan masih banyak lagi yang masih peduli dengan saya. Dan di sini saya diantar obat-obatan sama teman karena kondisi saya emang pada waktu itu sedang sakit, dan dianterin handscoon, masker, dan ini untuk COVID. Di sini juga saya demam juga. Saya demam cuma beberapa hari aja. Alhamdulillah tidak sampai 39. Di sini saya diantar makanan oleh suami, dikasih buah-buahan oleh tetangga, saudara, sampai dikasih di luar juga. Dan ini surat izin saya. Habis itu saya disuruh karena emang beberapa hari badan saya emang masih tidak enak dan dokter menganjurkan untuk mondok saja, dan alhamdulillah isolasi rumah sakit masih ada tempat dan saya langsung dilarikan ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit saya pusingnya berputar-putar seperti vertigo dan lemasnya mulai lagi dan batuk juga. Dan di situ saya diperiksa semuanya dan hasilnya emang toraks saya ada bronkitis tapi suspek. Untuk darah saya pas waktu masuk emang bagus 9, dan tetapi sudah opnam 3 harian atau 4 hari saya lupa, ternyata darah saya menjadi 8, jadinya harus dilakukan transfusi darah segera. Dan di sini untuk teman-teman alhamdulillah semuanya mensupport, video call, memberikan semangat lewat sosmed. Dan alhamdulillah di rumah sakit tidak sendirian karena banyak teman-teman, dan alhamdulillah juga masih diantar makanan dan banyak lagi untuk makanan-makanan. Dan alhamdulillah setelah 1 minggu opnam saya diperbolehkan pulang, dan alhamdulillah isolasi mandiri saya sudah selesai, dan alhamdulillah saya sudah sehat, dan alhamdulillah saya swab kembali, hasilnya negatif. Sudah 2 bulanan setelah saya sudah negatif, dan Allah memberikan ujian lagi, dan saya terkena COVID lagi yang kedua. Dan suami yang pertama, yang sebelumnya emang suami negatif, yang positif saya sendiri, dan yang kedua ini kami berdua swabnya positif semua. Waktu itu saya habis program hamil dan padahal udah istirahat di rumah dan masuk kerja, dan saya terkonfirmasi COVID-19 lagi. Dan di situ suami yang ada gejala dahulu, cuma saya emang pileknya tidak bisa berbau. Kalau suami panas kurang lebih 5 harian. Dan buat teman-teman jangan lupa prokesnya ya, tetap dijalankan. Semangat untuk yang lagi positif, jangan sampai kendor dan jangan sampai patah semangat. Kalian pasti akan sembuh dari corona ini. Untuk COVID yang kedua bisa disimak video berikut ini. Saya udah 5 hari panas
IGD disuruh swab antigen dan ternyata hasilnya positif. Kalau sudah di swab antigen positif, tidak di swab PCR. Kalau hasil antigennya negatif, tetap swab PCR. Tapi ternyata positif, jadinya suami minta di rumah isolasi mandiri. Dan pagi ini saya di swab antigen karena terpapar sama suami saya yang positif. Keluhan suami 5 hari demam, tapi demamnya naik turun. Terus itu setelah vaksinnya hari Ahad, 3 hari tidak ada masalah apa-apa. Habis itu mulai hari Kamisnya mulai badannya sakit semua, demam, sampai tadi malam, hari Senin malam, saya larikan ke IGD. Di rumah sempat saya infus juga sendiri dan dikasih vitamin aja, tapi masih aja lemes dan pilek juga. Kalau saya keluhannya 1 minggu yang lalu saya emang pilek parah dan tidak bisa membau. Tetapi saya pikir saya sudah pernah terkena COVID bulan November, jadinya mungkin ya enggak lah gitu. Ternyata terus nggak tahu, saya benar-benar tidak bisa merasakan bau. Saya tidak bisa membau maksudnya. Jadinya ya sudah disuruh swab antigen, dan ini tadi saya sudah swab antigen. Di sini saya masih menunggu selama 15 menit. Oke guys, semoga hasilnya negatif biar bisa bekerja kembali, biar bisa urus suami. Jaga kesehatan ya guys, jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan. Oke guys, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi. Di sini saya mau kasih tahu hasilnya saya yang tadi swab antigen. Di sini hasilnya positif. Setelah kami dinyatakan positif COVID-19 lagi, dan saya di sini langsung melakukan isolasi mandiri, dan alhamdulillah untuk dukungan keluarga sangat baik semua, dan kami di rumah cuma berdua aja, bertiga sama kucing saya. Alhamdulillah banyak yang masih mengirimkan makanan-makanan untuk persediaan di rumah, karena emang saya sama suami tidak bisa keluar rumah. Mungkin untuk COVID yang kedua ini saya sama suami sudah tidak seheboh yang pertama, karena sudah tahu penanganannya dan sudah berpikir positif untuk apa yang kita mau lakukan. Dan di sini emang kami berusaha untuk happy di rumah berdua, apapun kita berdua dikerjakan, yang penting happy. Dan mungkin Allah memberikan cobaan, ujian, jadinya kami berdua alhamdulillah bisa melaluinya, dan kami ikhtiar untuk mendekatkan kepada Allah, dan semuanya
Pokoknya di rumah itu kami berdua benar-benar mendekatkan sama Allah. Dan jangan lupa untuk berolahraga secara rutin, berjemur juga, dan minum dan makanan yang bergizi. Dan pokoknya jangan sampai pikiran kita itu negatif, pikiran kita harus berpositif. Dan di sini kami berdua dapat makanan kiriman yang banyak, alhamdulillah. Dan tentunya pasti minum obatnya ya. Dan setelah isolasi mandiri 2 minggu alias atau 14 hari, saya disuruh check up lagi untuk memastikan kondisi saya dan suami juga. Dan alhamdulillah check up saya hasilnya negatif dan hasil labora juga bagus semuanya. Dan alhamdulillah kami berdua dinyatakan negatif. Oke teman-teman, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan.